Lo tau gak sih ceritanya kayak misalnya orang tuh yang terlahir dari keluarga misalnya yang sangat punya, kemudian dia males pakai networknya karena nggak mau kayak oh ini makanya menggunakan koneksi bapak gue nih atau misalnya kayak karena keluarga gue nih gue jadi dapat ini gitu jadi ada kayak gitunya gitu. I mean it's just dumb gitu loh. It's just so stupid gitu. Kayak maksud gue kayak orang yang masih ngarep idolanya ini 100% sempurna itu orang yang belum dewasa. Seperti anak kecil yang lu menganggap orang tua lo tuh perfect banget gitu, nggak bisa membuat kesalahan, right? Itu lu masih kecil, berarti masih belum grow up. Karena kalau lu udah grow up, lu udah ngerti manusia itu seperti apa, dan that they can go up and down and up and down, and they will do shitty things, right? Gitu loh. 30 Days of Halo guys, sebelum masuk ke podcast, dengerin dulu nih. Mungkin pesan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian para entrepreneur brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, elektronik, F&B, atau home and living yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian, Gue punya kabar baik buat kalian semua. lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs, sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara, punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap support bisnis lo secara penuh. Mulai dari digital, marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi. Seksi banget kan? Kunjungi openlabs.id dan daftarin brand lo sekarang. Now we're back to the podcast. Welcome back to 30 Days of Lunch. Akhirnya ada guest yang perempuan lagi. Masuk ke episode yang kesekian, kita di sini mau ngobrol sama Farina. Hai Farina. Hi guys. Hai semua. Kembali lagi dari Days of Lunch. Kita mau ngobrolin tentang banyak hal hari ini, terutama berhubungan dengan mentorship and all the people that you need in your life. Yes. Orang-orang yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk berkembang. Benar nggak, Rup? Apalagi yang kita mau ngomongin hari ini? Banyak sih, catatan gue udah banyak banget, so I think we better start before it gets too late. Gue rasa teman-teman juga nggak sabar kan, pengen ngobrol sama Farina. Yes, oke. Hai Far, apa kabar? Baik, You look I'm good. great. Thank you. Happy birthday. Thank you. Wow, selamat ulang tahun Farina, ini baru ulang tahun dan look very good ya. I Senang feel banget better. kayaknya. Yeah, of course. Ini kayaknya mau ulang tahunnya mau sebulan ya ini ya. Mau dirayakan selama sebulan. Sebulan ini because gue merayakan milestone birthday. Iya, Right? iya. Mungkin gue terlihat seperti 30-an, tapi sebenarnya gue udah 40. Iya, oke. But bikin gue happy ya, nggak tahu kenapa ya. I don't know why. Gue pikir gue bakal takut jadi umur 40, but now I'm like, oh, this is actually a piece of cake. Ada yang bilang 40 itu adalah hari pertama dari sisa hidup lo. Kenapa? Oh, karena udah kayak setengahnya ya? Karena udah kayak setengahnya atau gimana. Tapi itu sangat menentukan kalau lo 40 lagi happy terus gitu. Nah kalau 40 lo miserable gimana ya? Kelihatan sih, yang penting dia yang happy kelihatan. happy. Yang happy kelihatan. Nah dari Farina ini kita kenal udah cukup lama, tapi sebenarnya dari zaman-zaman co-working space pertama di Indonesia. Exactly. Collaboration matters. Kita semua pernah di Koma saat itu dan udah kenal Farina, dari mutual friends-nya banyak sekali. Yes. Farina ini adalah co-founder dan CEO dari Pensive. Yes. Nah, Cerita untuk dulu dong, menjelaskan Pensive itu apa, mungkin dari langsung aja nih. Pensive itu startup yang umurnya baru 1,5 tahun. Sekarang kita bergerak di bidang AI and analytics, and we work with large organizations seperti government agencies and also enterprise gitu ya. Wow. So large companies. Ini gue bayang sih, emang di zaman sekarang data tuh udah scattered, tercecer banyak banget di mana-mana, dan kadang-kadang saking banyak kita nggak tahu mau buat apa data itu. Bener. Nah mungkin ini Pensive adalah merapihkan, menyusun, menganalisa sehingga memberi suatu saran untuk action atau mesti gitu. melakukan tindakan apa, Decision making untuk company enterprises tadi yang mungkin tadinya bikin decision itu lebih lama, dengan software kita jadinya lebih cepat gitu. Jadi kebayangnya tuh E-nya tuh yang bisa kayak ditanya gitu ya. Kayak Jarvis, ya. can you tell me the semua last ya. year revenue and whether we are going Ya. north or we are going south, closing in 3 months gitu. Kita mau jual produk A, B atau A, B, C ya gitu ya, misalnya ya. Something like that. Atau misalnya kayak kita lagi mau bangun ini nih,
pabrik ini kita taruh di mana ya? Atau material yang ini kita taruh mana ya? Kayak something like that. Wow. Ya, something like that. Nice. Yeah. Nah itu mulainya gimana company? Apakah karena demand atau permintaannya sudah banyak Yep. atau cerita lo gimana sih sampai akhirnya membuat Pensafe? ini. Origin story-nya seorang Farina. By the way, nonton Harry Potter kan? Nonton? Nonton ya? Nonton. You know Pensafe? I know Emma Watson. Nggak tahu ya, Pensafe. nggak tahu ya. Pensafe itu a spell or is it? Pensief itu yang kolamnya Albus Dumbledore. Terus dia kayak bisa ngeliat yang semua memori itu. So it's like all the data Jatuhin that you memorinya have itu in the namanya world Pensief. and you can ask whatever. Right, you can put it. Itu origin namanya. Tapi kalau misalnya company-nya sendiri terus terang ini terjadi karena pandemi. Jadi karena background gue sendiri dan juga background suami gue. Jadi so my background I've always been in technology companies my entire career. Yeah. Dari mulai yang gede, yang kecil, kayak gitulah ya kira-kira. Nah terus di tahun 2014 itu pertama kalinya gue berinteraksi dengan ya mungkin pemerintahan, kandidat pemilu dan lain-lain gitu ya. Jadi terjun dalam dunia itu. Nah, on the other hand, suami gue di saat yang berbeda, maksudnya di saat yang sama tapi kita belum kenal. Oke. Dia juga backgroundnya teknologi, big data, analytics, cloud computing gitu kan. So dia used to be the country head untuk Amazon. Oh, oke. Terus Cloudera. Nah, dia juga banyak berinteraksi dengan government agencies gitu kan, pemerintahan. Nah, terus dari customer-customernya dia ini, dia udah ngelihat ada satu problem yang tadi gue bilang gitu. Manual processes, analytics itu susah dipakai, nggak bisa dipakai sama user-user di government kayak gitu. Nah, terus karena pandemi waktu itu gue masih bekerja di satu perusahaan yang lain, di sebuah kayak consulting firm gitu. Terus and waktu pandemi keadaannya susah banget kan. Jadi gue emang udah berpikir juga kayaknya mungkin udah saatnya untuk gue cabut dari situ gitu. Terus dia bring up this idea, terus kita bikin prototype and that was kind of like the beginning gitu. Dari prototype itu yang menjadi sebuah company sekarang. Gitu. Berarti ada marketnya ya. Iya. Dari MVP menemukan produk market fit. Benar. Gue juga melihat selain ada marketnya juga melihat ada partnernya ya. Jadi maksudnya yang mengajak yang memang partner yang tepat untuk kayak ngajak bikin ini nih ternyata ada marketnya, ternyata produknya seperti ini bisa diomongin. Which leads us mungkin bahwa kita pengen ngobrol ke topik yang hari ini yang gimana sih cara seseorang bertumbuh dengan adanya orang di sekitarnya? Managing your relationship. Right. Bukan cuman suami, bukan cuma bisa jadi teman, bisa jadi dia mentor, bisa jadi dia coach istilahnya sekarang, bisa jadi dia seorang idol, role model. Berapa banyak sih atau berapa jenis orang yang ada di sana yang bisa bikin lo bawa ke tempat lo sekarang gitu? Kalau suami saat ini adalah partner mungkin ya? Co-founder, partner, also gue juga kerja bareng sama adik gue sendiri. Lama dari zaman 2014 juga, semenjak gue balik ke Indonesia. Kalau misalnya, obviously it takes a village ya, nggak bisa. Kita tuh emang manusia tuh is a social creature, jadi nggak mungkin banget kita cuma melakukan sesuatu sendiri. Kayaknya gue sangat gak percaya kalau ada artikel atau kayak majalah gitu kayak this self-made billionaire atau self-made millionaire. That's bullshit. Sorry, can I say that? You can. Okay. Boleh, dengan silakan. Maksud gue kayak nggak ada orang yang beneran self-made gitu, ya kan? Like it's gak mungkin lah lu bisa melakukan semuanya sendiri gitu kan. Jadi kalau gue sih gak percaya itu, dan gue juga gak percaya sama orang-orang yang, lu tau gak sih ceritanya kayak misalnya orang tuh yang terlahir dari keluarga misalnya yang sangat punya, kemudian dia males pakai networknya karena gak mau kayak ini makanya menggunakan koneksi bapak gue nih, atau misalnya kayak karena keluarga gue nih gue jadi dapat ini gitu. Jadi ada kayak gitunya gitu. I mean it's just dumb gitu. It's just so stupid gitu. Kayak maksud gue kayak lo juga terlahir udah dapet semua ini malah lo nggak pakai gitu. Sementara banyak orang yang struggling to get somewhere dan lo nggak mau pakai gitu loh. Jadi dan ini yang netizen rame ngomongin privilege. Ya
So you're born with privilege. Emangnya lu pilih? Lu pilih terlahir di keluarga kayak gitu? Ya kayak gitu lah. Ini agak off topic. Tapi ya maksudnya I'm just trying to say, lu tuh gak mungkin sendiri. Jadi udah pasti lu harus meleverage your connection, your network, your friends, your family, the people that you can rely on, gitu kan. Jadi gak mungkin. Kalau gue dulu, gue unfortunately gue tidak terlahir di keluarga billionaire, ya kan. Jadi gue memang dari awal itu gue belajar yang namanya mencoba membuild network gue itu sendiri. Sendiri tapi dalam artian sebagai contoh ya, gue waktu sebelum gue ke Amerika, gue pengen banget masuk like the top 5 business schools lah or whatever gitu ya. Jadi kayak ada ranking business schools, gue kayak I really wanna get into one of these schools Ivy gitu. Leagues itu lah ya. Kayak gitulah. Nah, gue nggak kenal siapa-siapa orang yang udah pernah sekolah di situ. Tapi for some reason, ya nggak tahu ya, mungkin gue waktu itu umurnya baru 23 kali ya, waktu masih awal-awal karir gue banget. Terus gue email satu-satu orang anak-anak Indonesia yang ada di sekolah-sekolah itu gitu. Gue nggak tahu mereka akan. Really? Carinya di mana? Gue waktu itu gue lihat ada mailing, ya dulu mailing list di Yahoo guys. Ya ini waktu gue udah, gue mungkin banyak yang nggak tahu Yahoo itu apa. Ya lo tahu ya Yahoo Groups. Yahoo gitu. Groups. Ada Yahoo Groups. Terus juga kalau lo ngelakuin actually research di internet pada zaman itu, mereka ada tuh kayak alumni club atau apa gitu. Jadi gue udah bener-bener belum ada LinkedIn ya, belum ada social media juga. Social media tuh baru sebatas Friendster gitu ya. Tapi gue gue mencoba mencari cara lah untuk bisa ngobrol dengan orang-orang ini and build that kind of connection and network gitu kan. Supaya gue tahu gimana sih pengalaman mereka gitu kan. Dan dapet nih orangnya. Iya, ada beberapa. Akhirnya gue kenal tuh gara-gara itu. Dan lo gue email berapa orang? Hah? Email berapa kira-kira? I emailed so many. Oke. So many. Jadi itu pertama kali, bahkan I don't think he even knows this. Tapi gue teman baik kayak misalnya Pandu Syahrir. Itu dari tahun 2005. Jadi kenal Pandu dari email gitu? I don't think he remembers. Oh oke. Salah satu nama yang pernah di email. Iya, dia satu nama yang udah pernah di email. Dan semua orang-orang yang gue email ini sekarang mereka udah gak tahu, udah jadi bos-bos semua. Oke, terus. Itu dulu tuh gue kayak gitu. Dan gue gak kenal siapa-siapa. Dan dari situ gue minta mereka untuk kenalin lagi sama orang. Gue minta mereka. And one of them actually became quote unquote my mentor untuk gue proses apply ke business school gitu ya. That was kind of like my first experience. Actually dari situ waktu gue lulusan UI, jadi gue baru sadar kalau wow, gue itu sebagai anak UI dulu tahun 2003 gue lulusnya. Iya. Ya I'm 40 ya sekarang ya gitu. Gak apa-apa. Terus itu gue cuman dapat a lot of academic classes, tapi gue gak pernah tahu dunia kerja itu kayak apa, gue harusnya kerja di seperti apa sih gitu. Akhirnya karena gue udah melalui 1-2 tahun di dunia kerja, itu gue actually gue kembali lagi ke alma mater gue, dan gue bikin actually mentorship club. Lo bikin mentorship. Gue bikin mentorship lah. Jadi makanya gue juga agak surprise lo nanyain gue soal mentorship. I was like, kayak nggak ada yang tahu deh nih. Nah, itu gue kaget sih. Gue belum tahu nih. Riset gue kurang ini tapi dapat nih. Terus jadi gue di situ gue ngajakin junior gue. Gue pair up sama people from my class and also the years above me. Tapi yang pasti gue kenal yang teman-teman seangkatan gue ya. Untuk nge-mentorin mereka soal how do you write a great cover letter, a resume. Jadi benar-benar kayak lebih ke arah karir gitu ya, dalam memilih karir dan segala macam. Kalau sebagai anak jurusan gue itu pilihannya nggak cuma A, B, C gitu. Karena banyak banget. I think sampai sekarang ya, karena gue kan kerjanya tiap hari nginterview orang untuk masuk ke company gue. Banyak tuh, apalagi untuk anak-anak yang masih muda yang baru lulus gitu ya, mereka tuh masih kepikiran kalau gue tuh harus kerja sesuai dengan jurusan gue. Masih ada. Gitu, masih banyak banget yang mindsetnya tuh seperti itu. Padahal padahal majority enggak jadinya. Ya ujung-ujungnya who gives a shit gitu. Kayak kan udah belajar 4 tahun. Ya kalau lo suka ya gak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi don't close your mind of thinking that you have to go the same career as your major gitu. I think that's just who does that? Betul, gitu nggak ada gitu ya. Jadi
Kayak gitu. Jadi gue dulu melakukan itu. Nah, padahal gue tahu apa sih, gue anak baru lulus. Terus gue melakukan mentorship gitu ya. Tapi ya gue cuman bisa memberikan apa yang gue tahu, yaitu kayak ya gimana caranya lo bisa keterima kerja lah intinya gitu kan. Jadi sampai sekarang masih ada tuh anak-anak yang dulu gue mentorin waktu gue masih kecil. Tapi mentorship sendiri menurut lo apa? Mentor dan mentorship? Mentorship, I think lebih kayak seseorang yang bisa give you guidance, ya, guidance dalam artian apapun ya, maksudnya aspek apapun. I mean, there's a business mentor, there's like a I don't know, life mentor, atau misalnya lu punya relationship mentor, it could be anything gitu ya. Tapi mentor itu kan bisa dalam berbagai hal, right? As long as something yang lo perlu gitu, atau emang something yang you seek out lah, emang lo cari. Nah kayak yang gue bilang itu, gue punya mentor untuk specifically ngebantu gue masuk keterima di business school gitu loh. Jadi, you know, setelah itu juga gue punya mentor which is senior gue di business school gitu kan, untuk pekerjaan yang gue mau gitu. Jadi mentor itu yang lo, salah satu yang lo emailin, terus dapat dan masuk business school akhirnya. Dan akhirnya gue masuk business school gitu kan. Terus waktu di business school juga gue cari mentor. Gue punya mentor, which is kalau di business school ada, you know, there's a formal way of mentorship gitu. Jadi dimana emang gue dipasang-pasangin sama senior gue yang punya interest yang sama, atau you know, something yang lo emang tertarik gitu kan. Waktu gue begitu masuk di dunia kerja, gue punya satu eksekutif gitu ya, dia udah levelnya tinggi banget, jauh daripada gue. Ya gue baru lulus MBA, tapi my mentor and my sponsor, those are two different things. Jadi sponsor tuh yang beneran someone yang bisa nge-sponsorin lo untuk lo naik in your career atau whatever it is gitu kan. Someone who is willing to vouch for you, right? Bukan uang ya, belum tentu uang. Bukan cuman belum tentu uang, tapi bisa jadi kayak they will say good things about you. That's a sponsor gitu kan. Someone who will sponsor you, right? Dan dia juga mentor gue gitu kan. Dan itu orang yang jauh banget lebih tinggi daripada gue posisinya waktu saat itu. Gue kerja di BlackBerry. Ini gue old school banget ya. Ini Yahoo, BlackBerry. Terus waktu gue kerja di kantor pusatnya kan di Kanada gitu. And he was already very senior. Dia kayak seorang what is it? Like dia he's an SVP who reported to the COO of BlackBerry gitu kan. Jadi jauh lah levelnya sama gue, sementara gue anak baru gitu kan. Tapi he's willing, he really like what I did, and then terus dia beneran dia will schedule kayak satu kali sebulan? Mungkin 2 bulan actually, karena juga dia kan eksekutif, jadi udah kayak levelnya maksudnya waktunya juga padat. And spend time untuk bicarain soal karir gue, apa you know like that, right? Jadi nggak perlu lama-lama, tapi you know, he's willing to vouch for me. Pertanyaan bego sebelum Ruby yang mau nanya nih. Lo sama bos lo itu, sama mentor lo itu suka ngeping nggak pakai BlackBerry? Dulu kalau nggak gitu ngeping nggak disaut ya. Silakan Rub. Zamannya tukeran pin BB ya. Iya tapi hubungan mentor dan mentee itu kan sesuatu yang unik ya menurut gue. In your case, apakah jadinya itu sesuatu yang emang long term banget, atau ya udah once goal gue tercapai ya udah I say thank you to you, hopefully we meet again next time. I think bisa dua-duanya ya. Bisa short term, bisa long term. Some mentors can really be your friends gitu kan, abis itu jadi temen. Ya masa lo bye gitu kan, nggak juga gitu kan. They're just gonna be in your life. Ada juga emang yang lifelong mentorship gitu kan. Ada juga ya memang yang ya kayak gitulah, kayak business school admission. Terus I mean kita sampai sekarang masih temenan gitu, tapi kan role mentorship itu juga udah bukan seperti itu lagi, udah berubah gitu loh. Tapi gue kadang-kadang masih nanya sama dia sesuatu gitu yang gue perlu atau apapun itu gitu kan. Jadi atau kalau dia minta tolong sama gue, pasti you know of course I'll be willing to help gitu kan. Jadi I mean it's just like any other relationship, right? Lo maunya apa, ekspektasinya apa, jelas. Apakah itu bisa panjang atau itu bisa berevolusi gitu kan, juga bisa. It can also bertumbuh gitu hubungannya, bisa juga. Ini menarik. Gue berangkat dari yang awal dulu, dari basic, karena banyak banget yang nanya,
Oke, gua sekarang mau cari mentor karena gue ngerasa gua butuh untuk grow. Specifically, misalnya gua mau bikin sebuah bisnis dan let's say bisnis apa yang perempuan gitu. Ya, skincare kita pernah bahas. Skincare misalnya gitu ya, gue pengen bisnis skincare gitu. Tapi gue mau skincare, nggak ada teknologinya. Iya. Skin tech. Tech skincare. Ya. Terus gue carilah orangnya, terus ketemu Farina gitu kan, karena pernah di tech, dan mungkin juga karena sebagai perempuan paham skincare. Right? So how would you suggest someone yang randomly nggak kenal untuk bisa approach a stranger juga yang mereka ngerasa oh ini gue udah nail down nih orang ini gue pengen reach out. Gitu. Soalnya ingat sekarang nggak ada Yahoo Groups. Iya. Mailing list nggak ada. Dan lo nggak bisa dapetin pin BBM Gak gue ada pin ya. BBM. Coba Bisa. sekarang Bisa caranya sih gimana? nge-DM Farina, tapi belum tentu dibales gitu maksud gue gitu kan. Kalau gue, I mean, seperti maksudnya seperti gue mencoba berkomunikasi dengan siapapun ya. Ya. Gue harus ngerti orang ini itu kepentingannya apa dan kesibukannya apa, terus apa yang penting buat mereka, gitu kan. Most likely, karena yang kita suka lupa, we make it all about ourselves, gitu kan. Jadi karena gue yang butuh, pokoknya semua tuh mengenai kebutuhan gue gitu. Kita tuh nggak mikir dia ini siapa, dia ini ngapain. Jadi pertama tuh harus ngerti dulu nih orang backgroundnya, kemudian Kesibukan. ya kira-kira asumsi aja lah ya. Of course kita cuma bisa berasumsi. Sibuk atau nggak? Udah pasti sibuk gitu kan. Jadi asumsi pertama kalau dalam gue reach out to siapapun, gue harus menghargai waktunya dia. Gue harus menghargai dia itu nggak akan punya time and energy and attention yang akan bisa di-spend buat gue kalau gue nggak bisa kasih something atau punya value, right? Nah, of course kita nggak mungkin ya ada orang yang udah punya everything juga dia nggak butuh apa-apa dan nggak butuh bantuan dari kita juga, apa yang mau lo kasih gitu kan, nggak bisa juga. Nah, tapi at least pertama you have to respect the person that they are probably not gonna have a lot of time. Right? Nah kadang-kadang orang tuh udah kita yang punya kepentingan, karena kepentingan kita nggak mikirin sesuatu dari sisi dia minta waktu 5 jam, 1 jam, 2 jam, kayak gitu kan. Jadi ini guidelines-nya ya. Nah yang kedua, jadi selain kita harus respect their time, their energy, and their boundaries, who they are. Terus kita mencoba mengerti dari sisi mereka gitu. Yang kedua, gue sih terus terang memang susah untuk cold email, cold call, cold message yang ya kalau lu nggak menarik banget ya it's gonna be really difficult untuk dibales kan sebenarnya. Karena apalagi zaman sekarang udah beda gitu ya, udah nggak kayak Yahoo Groups lagi. Tapi people are so bombarded with messages kan. Orang yang sama ini bisa di message bisa di message sama ratusan orang gitu atau ya siapa berapalah gitu ya. Nah kalau gue akan mencari tahu. Yang pertama, emang pasti semakin warm semakin baik. Which is, kalau misalnya lo ada kenalan yang kenal, atau udah, 2 steps, 1 step away gitu ya, connectionnya udah kayak berapa step away, it's much more, tentunya akan lebih mudah gitu. Jadi, kalau memang bisa lebih mudah, kenapa lo persulit? Cari gitu mutual kan? friends dulu Cari gitu. mutual friends, mungkin bisa dikenalin dari mereka. Lo jelasin dulu kira-kira kenapa lo minta dikenalin. Terus selain dari itu kalau lo punya temen yang sama, lo kan juga bisa tanya lebih detail tentang mereka. Bener. Right? Jadi lo bisa tanya dulu kayak, nih orang kayak gimana sih? Kira-kira dia open gak ya? Anything I can do for this person? Misalnya kayak gitu, kira-kira apa yang dia bakal find it valuable? Gitu kan? Dari gue. Nah ini lo kan bisa diskusi sama mutual friend-nya mereka atau kira-kira orang yang bisa kenal yang can get you there gitu kan. Kalau itu 2 step away mungkin lo cari orang-orang yang I mean it sounds very stalkerish ya, tapi ya emang itu yang harus lo lakukan. You have to do your research gitu kan. Jadi lo juga harus ngelakuin research yang kayak misalnya dia kerjanya di mana. Ada nggak sih orang-orang yang kerja di situ yang lo kenal? Jadi mungkin lo bisa tanya dulu gitu kan, atau lo ada yang 1 step away dari orang yang kerja di situ. Jadi lo bisa tanya dulu, temen lo ini kira-kira kenal nggak ya? You know what I mean? Itu makin close,
I think it's better, right? Jadi sebenarnya sama dengan kayak kita mau interview Farina, kita juga cari tahu tentang Farina gitu misalnya. Dan orang yang mau ngelamar kerjaan juga harus cari tahu company-nya seperti apa. Gue misalnya tahu divisi mana, pekerjaan persis seperti apa. Ya karena gue juga kadang-kadang dapat surat email masuk juga kepada HRD di tempat gitu. Company-nya kayak nggak tahu company apa dia daftar, pokoknya apapun gue masukin. Ketahuan nggak riset ya. Ketahuan nggak riset. Nah ini sama dengan mentorship berarti. Bener. Apalagi, gue sering juga dapat message tuh copy paste ya kan, terus lupa ganti namanya atau lupa ganti nama company-nya. Jadi namanya nama gue tapi company lain, misalnya gitu kan. So yang kayak gitu-gitu tuh kayak it's a bit of a turn off kan. Karena sebisa mungkin lo harus membuat message itu karena it's not about you, it's about them, right? Jadi personalize sebisa mungkin itu sangat ngaruh gitu. Jadi lo beda daripada yang lain. Terus I think also karena itu kalau lo menghargai seseorang untuk waktunya, lo juga akan gak nanya hal-hal yang stupid gitu. Stupid tuh maksud gue adalah lo bisa baca sendiri, lo nggak perlu orang ini untuk ngejelasin lagi gitu kan. Jadi waktu gue misalnya pada contohnya, lo mau kerja di satu tempat, tapi yang lo tanya itu udah ada di website-nya semua, gitu kan? Itu ngapain lo buang-buang waktunya mereka, gitu kan? Terus sama kayak lo mau research sekolah juga gitu, lo ngapain? Itu udah ada di website sekolahnya semua, gitu. Pertanyaannya bukan nggak berbobot, gimana ya? Tapi maksudnya nggak membuat mereka tuh merasa penting gitu untuk spend waktu dengan lo, gitu kan? Lebih daripada yang lainnya, gitu. Iya, dan juga buang-buang waktu terus terang gitu kan, ngapain juga lo mesti sampai minta sama mereka gitu kan. Nah I think yang kayak gitu sih, jadi lo harus men-set ekspektasi dengan benar. Lo harus punya ekspektasi kalau ini nggak bakal dibales, karena emang bener nggak akan dibales. Mungkin lo harus coba berkali-kali baru bisa dibales. Kalau cuma sekali doang mungkin nggak. Kayak gitu orang kan? Yang nge-DM, Mas Aryo 1, Mas Aryo 2, sampai hari ke-100 dia mau ngetes. Lo ada yang gitu ya berarti ya? Itu menarik sih. Jadi sebenarnya goes out in a lot of relationship ya. Maksudnya kita mau ngomong sama orang tuh juga sebaiknya kayak personal. Ngomong sama orang tuh bukan copy paste. Ngomong sama orang tuh cari tahu dia sedikit tuh seperti apa. Baru yang nggak ada di umum sebenarnya ya setidaknya sosial medianya lah, setidaknya LinkedIn-nya kalau udah ada itu semua ya nggak usah ditanya lagi, nggak usah hal-hal yang itu. Tapi soal values deh. What would interest you kalau ada orang yang mencoba untuk gue pengen nih Farina jadi mentor gue, kayak contoh, kasih mereka ya contoh, misalnya walaupun gue sibuk, walaupun gue kelihatannya udah high level, tapi gue sebenarnya masih bisa terbantu kok dengan hal kecil kayak gini kalau lo offer ke gue gitu. Ada nggak kayak value apa gitu yang kira-kira? I think kalau soal apa yang akan membantu gue itu mungkin bisa berubah ya dari waktu ke waktu. Ada saatnya dimana gue kayak peduli banget soal I don't know apalah gitu ya, misalnya tempat workout yang bagus di mana sih, atau restoran gluten free karena gue alergi sama gluten, kayak yang bagus di mana, I don't know gitu ya. Misalnya tiba-tiba orang tahu itu terus kayak actually gue tahu, they can give me something yang gue nggak pernah tahu sebelumnya, right? Tapi sebenarnya itu kan sangat sulit lah ya untuk bisa tahu apa yang gue mau pada saat itu. Betul, juga, gitu kan? Nah, mungkin memang kalau gue terus terang, someone yang dikenalin sama gue dari orang-orang yang bener-bener gue percaya, gue suka, gue deket, itu udah pasti takes priority. I see. Ya, jadi karena dia udah di vouch by one of my good friends gitu loh. Jadi surely kualitasnya udah, kualitas bukan kualitas orang, tapi masih kayak I trust my friend, ya udah gitu. Jadi ada efek itunya gitu, right? Nah itu jadi gue selalu tentunya lebih responsif ya kalau seperti itu. Jadi dan itu dia nggak perlu melakukan apa-apa buat gue emang mau nolong aja gitu kan. Nah mungkin untuk orang-orang tertentu itu ada beberapa yang emang bikin lo pengen nolong gitu ya, sesuai dengan ya tadi misalnya emang sesuai aja value-nya. Misalnya gue tahu betapa susahnya jadi seorang startup founder yang perempuan dalam raise money gitu, dengan VCs, dengan apapun. Jadi kalau ada orang yang seperti itu dan mereka mau seek advice specifically on that, I would love to help gitu kan, karena gue tahu itu susah gitu kan. Atau misalnya ada orang yang tertarik untuk daftar ke business school gue gitu kan, so gue pengen tahu nih, oke,
gue lebih open tentang itu gitu. Jadi emang sesuatu yang emang gue care about pasti gue akan I will be a lot more open gitu kan untuk melakukan itu. Ini menarik nih. Karena gue jadi keinget there's this book namanya The Third Door. Yang nulis tuh namanya Alex Banayan. So he's a nobody, literally nobody. Tapi dia berhasil menginterview Warren Buffett, Tim Ferriss, and all the important people. Akhirnya dia jadiin buku gitu. Dan dia cerita caranya dia untuk dapat kontaknya Tim Ferriss dan Tim Ferriss say yes untuk diinterview sama dia adalah dia cari tahu Tim Ferriss itu support suka berdonasi kemana. Like you said, what you care about, right? So Tim Ferriss ternyata ada satu, gue lupa namanya yayasan apa yang dia selalu sumbang dari setiap kali dia ada income dari podcast dia, dan dia ikutan sumbang ke situ. Dia ikutan sumbang ke situ karena dia sumbang, jadinya dia berhak untuk ngobrol sama timnya yayasannya dong. Nah, karena dia udah kenal sama tim yayasannya, dia bilang, possible nggak ya kalau lu connect gue sama Tim Ferriss, karena menurut gue apa yang gue lagi mau coba perjuangkan ini bisa bagus juga buat yayasan lu gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya ke connect dan dapatlah 40 menit sama Tim Ferriss. Ini effortnya harus segitu ya untuk mendapatkan mentor yang tepat ya. Jadi kayak kita ngomongin tadi harus ada bring values, harus ada expectation sebenarnya apa. Ini relationship tuh sebenarnya kayak gitu gak sih maksudnya ke orang, bahwa lo tuh kayak I don't expect nothing, ya udahlah biarin aja, gue berbuat baik, udahlah gue berbuat baik pasti akan ada balasannya nanti, nggak tau lah gimana gitu. Tapi apakah relationship sebenarnya harusnya take and give mungkin lebih natural seperti itu? Jadi kayak gue mau cari mentor harus ada, gue harus bisa ngasih sesuatu nih ke dia. Kalau gue nggak bisa ngasih duit, gue ngasih network. Kalau gue nggak bisa network, gue ngasih apa? Kalau nggak bisa, harus ada gitu ya? I think so. I mean kalau lu nggak ada value-nya buat orang lain gitu, ya lo expect apa dari orang gitu kan? Ya, maksud gue, oke lah mungkin ada orang-orang yang berhati emas gitu ya, terus beneran gitu kan dia enlighten, mungkin udah meditasi ratusan tahun, terus udah kayak terus gak punya ekspektasi sama manusia lain. I think it's just itu bullshit lah gitu ya kan? Maksudnya kayak gak ada gitu orang yang tidak punya ekspektasi terhadap orang lain, ya kan? Gak ada tuh orang yang bener-bener kayak gue mau nyumbang karena emang gue pengen aja gitu. Ya emang lo pengen gitu, tapi also makes you feel good. Iya. You know what I mean? Jadi at itu least kan ada gunanya itu. buat lo gitu. Sedikit selfish act-nya di situ. Yeah, of course. And whatever gitu, everything is selfish. Tapi ya gue feel good aja. Emang gue seneng. Gue seneng nyumbang kayak waktu itu gue pernah ke Sumba, terus gue datang ke satu yayasan gitu ya. Gue ngajar di situ, ada anak-anak ini happy-nya setengah mati. Makes me feel very happy gitu. Ya kan, itu bikin gue happy gitu. Gue nggak mengharapkan dia bakal ngasih gue sesuatu, tapi dengan gue dari situ dan dia kayak wow gitu, kayak bikin happy. Itu udah bikin happy, udah ngasih value. Dan itu ada gunanya buat gue gitu kan. So nggak perlu juga, it makes you feel good gitu. Makanya tadi kalau gue bisa membantu startup founder perempuan gitu, it will make me feel happy. Right, it will make me feel good about myself, and like the fact that I feel useful, I feel gue bisa membagikan sesuatu sama orang lain, itu juga udah berguna gitu buat gue. Gue jadi takut DM dia penuh nanti jadi sama cewek-cewek yang bilang, women bener, I want to raise fund. Tadi kita ngomongin ada mentor, ada coach, ada apa lagi tuh ya? Ada teman minum. Ada teman minum. Teman minum kopi. Minum kopi. Ini kopi. What about role model gitu? Maksudnya mungkin ada role model atau idol yang kita lihat dari luar di kejauhan yang kita nggak bisa reach sama sekali. Misal someone very famous yang gue nggak mungkin deh kenal sama dia, tapi dia punya aspek-aspek menarik hidupnya, valuesnya menarik. Gue bisa belajar dari dia. Walaupun belajarnya online, ngeliat YouTube-nya dia. Bisa jadi. Atau cuma baca bukunya, atau cuma nonton filmnya mungkin. Apapun itu jadi role model. Oh hidup gue terbantu nih dengan consume value-nya dia. Itu ada nggak orang-orang seperti itu dalam hidup? Ada, nggak jauh-jauh sih kalau gue. Dari kecil, I basically idolize my grandmother, gitu ya. Dia salah satu role model gue. Unfortunately, she passed away last year. Jadi dia itu, ini kayak ada di otak gue banget dan mungkin salah satu inspirasi gue kenapa gue mau jadi seorang entrepreneur gitu kan. Jadi long story short, opung gue kan, gue orang Batak. Opung gue ini
menjadi seorang janda di umur 28. Dengan 4 anak, anak yang kelima nyokap gue masih ada di dalam kandungannya dia. Jadi kakek gue yang seorang tentara, dia meninggal tiba-tiba karena ini tahun 60 ya. Jadi, paham ya kita butuh satu episode lagi untuk itu nanti kali. Paham ya, ini kalau konspirasi teorinya sih banyak. Tapi intinya dia tiba-tiba mendadak jadi janda karena meninggalnya tiba-tiba. Dan dia tidak di-prepare untuk menjadi seorang apapun selain menjadi seorang ibu rumah tangga gitu kan. Akhirnya untuk bertahan dia punya bisnis jahitan, kemudian itu bisnisnya grow sampai dia punya pabrik pekerjanya 5.000 orang. Dia jadi ketua asosiasi pertekstilan Indonesia. You know, she built her net worth to more than what she think she could gitu ya. Jadi dan ini terjadi di tahun 60-an gitu ya. Jadi you know, she really broke the glass ceiling lah for women, right? Anywhere gitu. Bahkan di tahun 2022 aja banyak itu nggak bisa terjadi gitu kan. Jadi gue kayak, gue waktu kecil gue bener-bener look up to my grandmother, see her as a figure of success gitu. Tapi on the other hand, role model itu kan juga manusia ya. Jadi banyak banget flaws-nya gitu. Dan ini part of growing up, right? Jadi anak kecil itu typically kalau anak kecil itu role modelnya siapa sih? Orang tua, ya kan? Kakak atau siapapun ya, superhero. Terus someone yang akhirnya lo sadar kalau mereka manusia juga gitu ya. Itu kan ada proses di mana lo protes, you know, you're being rebellious, lo nggak dengerin mereka lagi gitu. Sampai lo come full circle gitu kan. Lo mengerti kalau kenapa mereka they did what they did gitu kan. Terus akhirnya jadi normalize lagi di kepala lo gitu ya. Tapi mungkin udah bukan menjadi seorang idola lagi ya. Ada aspek-aspek yang tetap menjadi seorang role model. Tapi ada aspek-aspek yang nggak perlu diikutin juga gitu kan. Nah, ya gue udah nyampe di full circle juga sama with my grandmother gitu ya. Karena dia udah mengalami kesuksesan jadi dari bawah sukses turun lagi, itu gue udah lihat semuanya gitu ya. Dan I think just like that dengan semua idola ataupun role model gitu kan. Orang kadang-kadang kita kan yang attracting kita sama sesuatu itu kan sesuatu yang bagus-bagusnya. Dan kita lupa kalau mereka manusia juga. Jadi mereka bisa merasakan kebangkrutan, mereka bisa marah, mereka bisa ngamuk, mereka bisa membuat sesuatu itu, melakukan sesuatu atau make decisions yang gak bagus gitu kan. Dan part of growing up, bagian menjadi dewasa itu adalah lu melihat itu dan you're okay with it. Because you know you also have flaws, right? Sebagai seorang manusia. Jadi orang yang masih ngarep idolanya ini 100% sempurna, itu orang yang belum dewasa. Seperti anak kecil yang lu menganggap orang tua lo tuh perfect banget gitu, nggak bisa membuat kesalahan, right? Itu lu masih kecil, berarti masih belum grow up. Karena kalau lu udah grow up, lu udah ngerti manusia itu seperti apa. Dan that they can go up and down and up and down, and they will do shitty things. Right, gitu loh. I still have that moment sih. Maksudnya di saat gue pikir gue dewasa juga ngelihat idolizing someone, terus ngelihat dia sempurna, kelihatannya gue mau jadi dia nih, boleh nih, kayaknya oke nih jadi dia. Kenal, terus ternyata ini mungkin yang dibilang kayak never meet your idol, terus nyantol terus di gue karena begitu kenal ternyata begitu dia melakukan kesalahan itu kayak bagus-bagusnya kehapus semua. Gitu. Jadi kayak ngelihat padahal sih sebenarnya masih bagus kalau dipikirin lagi, ini sebenarnya masih bagus. As time goes, sebenarnya dia bagus ya begitu ya. Padahal tapi di saat itu ngelihat kehancuran atau kekurangan satu aja dari sekian 10 kebagusan yang lainnya jadi itu. Jadi kita tuh juga suka lupa belajar sama orang. Kadang-kadang nggak perlu belajar dari orang seutuhnya. Kalau kita mau pick the right fruit dari pohon tertentu, kita ambil buahnya itu aja bisa jadi bagus di kita. Kita makan yang buah yang bagus doang gitu, yang busuk ya nggak usah dimakan dari pohon itu. Benar. Nah, kita ngeliat role model mungkin juga harusnya seperti itu ya. Kita ngelihat bahwa dia tuh pintar, dia tuh jago, dia tuh hebat ini, ambil makan. Terus, dia tuh ternyata begini, dia jahat di sini. Ya udah itu nggak usah dimakan dan nggak usah kayak belum tentu role model bisa dijadiin kayak temen gitu, yang atau pasangan hidup lagi belum tentu kan gitu. Ya menarik sih. I think
I learned this in therapy actually. Kadang-kadang kita bisa kecewa banget ya sama seseorang gitu yang mungkin kita punya ekspektasi yang kayak gimana, tiba-tiba dia melakukan 1-2 hal terus kita kayak wah kecewanya minta ampun gitu kan karena kita punya ekspektasi yang tinggi, ternyata dia gimana gitu ya. And then they did this shitty thing, right? This one shitty thing yang kayak wah udah nggak bisa lo maafin. Atau lo kenal seseorang yang tiba-tiba ya gue nggak tahu lah, misalnya melakukan hal yang di kepala lo tuh buruk lah. Selingkuh, korupsi, ngambil ini, nyuri atau apa gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah ada satu trik yang gue sering banget pakai. Gimana tuh? Untuk melihat orang itu, coba lu kalau ngeliat orang, they did the shitty thing to you, gitu ya. Gue coba ngebayangin hidup orang ini dari dia bayi sampai dia dewasa, apa aja what happened to him or her. Gitu ya selama hidupnya yang membuat dia menjadi seperti itu gitu. Dan itu ya kayak kayak apa ya, Joker background story. You know what I mean? Voldemort kenapa dia bisa kayak gitu. You know what I mean? Semua penjahat itu kan kalau lu ngelihat cuman bagian mereka udah jadi jahat tapi misalnya mereka dibully atau punya trauma, punya ini punya itu gitu. Everybody has that kind of story gitu kan. Jadi gue karena gue ada orang-orang yang mungkin susah untuk gue maafin, gitu ya. Dan gue ngingat itu kalau, what makes them who they are. Karena kalau gue yakin, gue lihat mereka dari bayi sampai mereka titik itu, gue akan understand kenapa mereka begitu. Kenapa mereka bisa sampai melakukan hal yang shitty atau apapun lah itu ya, yang buruk gitu di mata gue. Tapi lo akan ngerti gitu loh, right? What will make you do certain things. Itu gitu. teman-teman yang namanya empati. Nggak gampang gitu ya. Itu perasaan yang gue alami ketika tadinya gue nggak suka Kanye West. Because of whatever he did dengan waktu di award lah, terus keanehan-keanehan yang terakhir ke Trumpnya gitu. I don't understand this guy, ini aneh lah gitu. And then muncul tuh dokumenternya di Netflix. Wah itu. Terus gue nonton 3 episode kan masing-masing 45 menit gitu ya. Oh now I understand. Kenapa nih orang kayak gini. Dia tough life banget, gila. So I think that goes to everyone that is very difficult for you to forgive, atau someone yang melakukan sesuatu sama lo dan lo sampai hati lo udah sakit, disappointed, kecewa, whatever. Surely there's something that happened to them untuk menjadi kayak gitu. They don't just became shitty, atau mereka nggak, nobody walks out the womb terus tiba-tiba kayak nusuk orang, you know what I mean? Gak ada gitu yang kayak gitu. Devil. Iya gitu loh, gak ada. The Omen. Chucky. Gue ngeliat Farina tuh kayak I look at you now abis kita ngobrol sejaman ini, berasa kayak the real life interpretation of your network is your net worth gitu. Ya benar. Very extrovert, terus kayak kenal mutual friends kita banyak banget, terus kayak kenal semua orang gitu. Lu tuh bener-bener secara sadar menurture your relationships karena kita lagi ngobrolin orang yang penting in your life, atau memang ya udah karena emang nature-nya lu begitu terjadi dengan sendirinya gitu. Dua hal sih ya. Nature gue memang gue extroverted and gue like to please people. Ya kan. Terus dari kecil gue merasa self worth gue itu di gue tuh bernilai atau berharga karena hal-hal yang gue lakukan untuk orang lain. Atau hal-hal yang gue kasih tunjuk untuk orang lain. Right? Semua itu filter gue tuh eksternal banget gitu. Right? Of course this is not good ya. Nah ini background di layar nanti. Jangan ya, ini jangan ikutin. Nah ini yang jadi karena gue seperti itu, network gue banyak, gue bisa kenal banyak orang. Tapi of course pada satu waktu gitu ya, gue over and over banyak, tiba-tiba terjadi hal-hal yang mengecewakan gue, atau misalnya gue nggak bisa terima kok dia tiba-tiba begitu. Ini semua karena ya ekspektasi yang misalnya salah gitu, atau apapun lah yang dari tadi kita udah bahas ya, what went wrong gitu kan. Nah
Jadi walaupun nature-nya gue extrovert, tapi hal yang harus gue nurture adalah gue semakin tua, semakin kemarin di umur 40 gue revelation gue adalah I became more and more understanding tentang orang-orang yang ada di sekitar gue, value mereka apa di hidup gue, mana yang bener-bener ride or die gitu ya, yang kalau gue sampai nggak punya apa-apa mereka akan nolong gue, dan sebaliknya gitu. Ada juga yang orang-orang yang emang ini teman-teman gue yang buat gue have fun, teman minum kopi ya kan, dan minum yang lain-lain, teh maksudnya. Air putih ya kan. Terus ada juga teman yang ini business partners apa gitu. Jadi semua itu, jadi teman itu atau close network itu spektrumnya banyak. Dan karena dari tadi kita juga udah bilang kalau energy time itu limited gitu. Bener. Kan gue cuma punya 24 jam. Jadi gue harus bisa memilih secara consciously siapa yang akan gue spend banyak lebih waktu lebih banyak, dan apa yang akan gue dapat dari itu. Bener. Right? Jadi gue nggak bisa curhat open all my feelings gitu sama orang-orang yang misalnya nggak akan merespon gue seperti apa yang gue harapkan, yang gue ekspektasi, karena itu jadinya misplaced, salah gitu. Karena udah pernah kejadian ya. Udah pernah kejadian. Lo nggak dapet, loh responnya nggak enak nih gitu kan. Nah apa yang terjadi gitu? Yang terjadi jadinya ya lo akan stop melakukan itu sama orang itu, ataupun sama orang yang sebenarnya akan bisa memberikan respon yang lo mau. Karena kalau lo udah itu lo ilfeel dong, kayak ya, lo udah malas ngapain sama lo orang cerita deh, sama ini. iya, Padahal kalau lo cerita sama temen-temen lo yang ride or die, they will ride or die gitu kan. Jadi mereka akan memberikan respon itu. Dan semua relationship itu ada limit dan ada kapasitasnya. Tapi limit itu bisa berkembang, right? Evolves, right? Nah itu lo nggak akan tahu limit itu bisa di-push sampai segimana, sampai lo harus beneran nurture those relationships. Dan lo kasih waktu, lo kasih energi. Jadi it's your choice. Lo mau pilih waktu lo untuk meng-grow that kinds of friendship atau enggak gitu kan. Jadi clear aja gitu loh. Jadi jelas aja maunya apa. Nah kalau misalnya gue, sekarang gue udah semakin gue sibuk, ya semakin gue, oke, berarti gue harus spend waktu lagi sama orang-orang yang ini. Dan I wanna invest more, karena gue nggak tahu what kind of relationship can evolve dari gue men-share more dengan mereka, gitu kan. Gue membantu mereka di ini itu, ya itu yang gue lakukan sekarang, gitu, consciously, gitu. Jadi gue sangat memilih orang-orang yang gue mau share atau hangout atau apapun lah itu ya, ada porsi-porsinya. Bener. Gitu kan. Jadi gue ngelihatnya ini juga berlaku, kayak gue suka mikir kita tuh zaman kecil, zaman SMP, SMA tuh pengen banyak teman sebanyak mungkin. Pengennya bahkan populer di sekolah. Gue pengen kenal sama semua anak di sekolah. Kuliah ya makin berkurang, kuliah aja atau temen geng gitu misalnya. Terus begitu udah menikah, punya anak. Apa? Lo anak geng ya? Wah, anak geng gimana sih? I had to be popular back then, walaupun gak nyampe ya, tapi I had to. Tapi during kita sekarang udah seumur segini mungkin ya, ujung-ujungnya mungkin teman-teman yang menuju ke umur segini merasa bahwa ya udah kita harus save energy, kita harus save time untuk prioritize yang penting dalam hidup tuh siapa aja, dan expect something, it's okay, it's natural to expect something. Dan it's okay juga di saat umur awal tuh masih pengen sebanyak mungkin teman, karena mungkin prioritasnya juga masih ya itu berteman, being a social butterfly, which is fine, nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, of course nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah di umur segini aja nanti ngerasa, oh time itu mahal ya. Orang-orang jadi prioritasin orang tuh penting ya untuk ini. Dan kayak pertemanan gue ya berdasarkan WhatsApp group sekarang. Oh untuk bola ada di sini, untuk basket ada di sini, olahraga ada di sini. Nggak apa-apa, ya udah situ aja. We don't go outside the boundaries gitu. Exactly. Dan ini salah satu contoh ya. Gue waktu tadi Aryo bilang gue baru celebrate my 40th birthday. Terus specifically gue sengaja milih birthday-nya itu di luar kota, di satu tempat yang maksudnya yang orang tuh benar-benar harus make effort untuk kesana gitu kan. Sebenarnya gue bisa aja bikin itu di Jakarta, di mana semua teman-teman gue, network gue tuh ada di sini rata-rata gitu ya, majority.
Terus, pretty much probably bisa lah gue ngundang banyak orang banget gitu kan. Ya 100 sih, nggak mau juga sih ngundang segitu banyak. Tapi maksud gue capek ya. But the reality is kalau gue bikin di Jakarta pasti banyak yang datang karena apa? Effortnya dikit banget, kecil banget kan. Cuma lo spend lo tinggal naik mobil 1-2 jam selesai gitu kan, lo pulang lagi. Tapi dengan gue bikin di sana, emang sengaja gitu gue kayak honestly it's a nice filtering criteria untuk tahu orang-orang yang willing to do that for you tuh siapa gitu. Dan terbukti orang-orang yang datang itu beneran mereka tuh sampai datang dari mana-mana atau mereka take their precious time dari agenda mereka yang sibuk banget yang beneran cuma datang ke pesta gue doang terbang lagi besoknya gitu loh. So there's a few of those. Ada lagi yang terbang dari Jakarta ke situ jam 7 pagi udah terbang lagi ke Jakarta lagi jam 5 sore pergi ke Amerika gitu kan. Maksud gue kayak wow gitu ya, well now I know gitu kan. Tadinya gue gak tahu dan gue mungkin gak akan appreciate mereka gitu segitunya gitu kan. So it is a nice quote unquote test ya. Gue gak menyarankan lu untuk ngetes teman-teman lu all the time ya, tapi maksud gue it also helps you to appreciate. But friendship will get tested anyways. Oh, it will get tested, right? And you will have to learn to stop being friends with someone gitu loh. For and it's okay. And it's okay. Nggak apa-apa gitu loh. Dan akhirnya lo bisa menerima juga misalnya kayak, well persepsi gue dan persepsi mereka ya memang akan selalu berbeda. Mereka melihat gue salah, gue melihat mereka salah, and it's okay. Misalnya perbedaan pandangan politik gitu ya. Iya, misalnya. Bentar lagi pemilu lagi kan. Bentar lagi pemilu nih. Aduh. Mau politik kayak mau, agama misalnya. Nobody does something they think is really wrong gitu ya. Mereka pasti akan punya cara untuk menjustify apapun gitu kan. Jadi buat mereka itu they're just doing the best they can, right? And they're just, they think they're doing the best thing that they can do at that time atau whatever. Ya udah gitu. Dan itu mungkin nggak matching sama lo. Ya udah mungkin nggak temenan lagi. Gitu. Self awareness level tinggi nih. Ini level tinggi self awarenessnya. Jadi kalau tadi sempat bilang bahwa extrovert tuh nggak baik ya. Maksudnya nggak semua harus bener ya. Cuman Farina tuh sadar banget dia tuh seperti apa. Self awarenessnya seperti gue extrovert segini gitu. Ya dan gue begini bisa disebut semuanya dengan tenang, dengan lancar gitu. Nah itu lebih penting daripada gue tuh extrovert atau gue introvert, apa gue di tengah-tengah apa-apa. That's just one part of self awareness gitu ya. Right. Gue mau minta saran dong, kan lu extrovert nih berdua nih, ya kan? Gue sebagai introvert nih, yang menurut gue butuh belajar banyak soal relationship. Now with digital presence, lu mulai punya digital relationship juga menurut gue gitu. Dan mungkin Aryo ngerasain sebagai sosok yang ya sekarang ya mau nggak mau pertemanan itu juga dinilai dari jumlah followers. Gue nggak penting guys, follower gue nggak banyak banget. Sayang ya. Mulai muncul tuh orang-orang yang gue nggak tahu nyebutnya gimana ya, but ini kayak cuma muncul ketika dia butuh bantuan gue untuk mempromosikan produk dia. Oh ada ya. Gitu. And di luar itu kagak pernah ngomong. Tapi kalau ada mau launching produk baru, bro, gue kirimin lu ya. Nih gue baru bikin sesuatu baru nih. Kayaknya lu mesti coba deh, gitu, right? So gue tuh pengen jadi orang yang bisa self-aware Farina dan bisa ngomong gitu ke temennya. Ya udah, emang kita persahabatannya bisa jadi. Ya udah, jadi kita transaksional nih. Ya udah, let's do transaksional aja gitu. Lo kasih rate. Nah, boleh bro segini gitu kan. How would you treat those kind of relationship yang kayaknya nggak bisa dihindari, pasti akan ada orang-orang yang datang hanya untuk sesuatu gitu. Iya. Ya memang nggak bisa dihindari. How do you deal with it? I mean ya kalau itu menguntungkan buat gue atau it adds value to my life, I will say yes. If not, ya enggak gitu loh, ya kan? Betul. Dan I think at the end of the day it's that simple, right? Dan maksud gue, apa ya? Kayaknya gue sudah, ini juga sesuatu yang gue belajar, ya kan? Karena kan gue people pleaser awalnya, ya kan? Gue, Nah, kalau misalnya gue ada kejadian kayak gitu, mungkin dulunya gue akan kayak,
aduh gimana ya cara bilangnya, aduh gimana ya gitu. Kalau sekarang gue honestly I can't give a shit. Like gue maksudnya kayak oke, kalau emang gue pengen iya, kalau enggak ya enggak gue bales, atau kalau gak gue bales kayak sorry nih kayaknya gue nggak dulu deh gitu, atau gue nggak bisa dulu gitu. Karena misalnya let's say lo bisa aja lo bilang iya, tapi lo sakit hati atau misalnya lo kecewa karena ternyata pertemanan lo cuma segitu, tapi lo mengharapkan lebih sebenarnya. Mengharapkan lebih, lo punya ekspektasi yang salah. Terus lo nggak mengkomunikasikan juga, lo nggak set boundaries lo yang benar, right? Lo nggak clearly state your intention atau what you need out of your relationship or your friendship. Lo nggak clearly stated gitu, nggak jelas gitu. You're neither, ya lo kayak ya udah deh gue lakuin, tapi gue sebenarnya nggak enak nih, gue nggak suka. Oke, gue udah tahu deh lo kayak gimana, kayak gitu kan nih di belakang nih ya. Terus lo ngakuin, ya. Well, boleh aja, tapi kan itu kejadiannya akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi. Nah, kalau gue sih pertanyaan yang paling simpelnya adalah kenapa lo segitunya lo segitu pedulinya dengan perasaan dia yang nggak enak, dia jadi nggak enak sama lo karena lo harus ngomong clearly atau lo mesti ngomong jujur, tapi lo nggak peduli sama perasaan lo sendiri kalau lo nggak enak. You care more about that person or yourself? Gitu kan, kalau lu aja nggak peduli, ya of course they're gonna do that to you over and over again. Gitu loh, lo yang harus set itu buat lo sendiri gitu. Nah, kalau kenapa lo peduli sama perasaan dia lebih besar daripada lo peduli terhadap how you would feel, you know? Itu yang ya gue and one of my best friends we talk about this quite a bit gitu. Jadi kayak karena kita nyadar kalau kadang-kadang kita mementingkan perasaan orang lain lebih daripada perasaan kita sendiri. That's such a sucky way to live. Karena ya gak enak kan ujung-ujungnya buat kita. Padahal ya, you know, he doesn't have to deal with you all the time. You have to deal with you. You know? Oh, that's a interesting way to say it. That's a good one. Yeah. Gue ngerasanya ini juga sama sih mungkin ya, kalau misalnya kita ya teman out of nowhere tiba-tiba lagi sibuk apa ternyata nawarin sesuatu which is end up-nya langsung ya udah sebenarnya sih harus di-cut aja. Oke, thank you, makasih ya, tapi nggak dulu saat ini. Nggak usah jelasin gitu, nggak usah jelasin kenapa, nggak panjang banget, udah diemin aja habis itu. Untungnya kan sosial media kan ya udah dia maksudnya WhatsApp atau DM apa segala macam ghost aja kalau misalnya dia masih kayak nyecer. Kenapa? Kan masih ini, udah diemin aja. Pokoknya di awalnya udah bilang enggak and be done with it. Udah. You don't have to explain yourself, right? You don't have to explain yourself, and also ya kalau buat gue sih ya, ini juga easier said than done. Exactly. You don't owe anything to anyone, right? Emangnya dia ngelahirin lo? Enggak juga kan, gitu kan? Ya kalau itu beda lah ya, beda level lah, ya kan? Level. But honestly gitu, maksudnya emang dia pernah ngapain sih buat lo gitu dalam hidup lo gitu kan? Ya as long as kita clear aja, jadi nggak ada muddled intention gitu ya. Itu yang paling bikin menurut gue komunikasi itu kacau gitu ya, kayak intensi nggak jelas. Karena lu nggak enak, lu merasa di belakang lu gimana-gimana, dan you know kedepannya jadi ya ada baggage itu tapi nggak pernah dibahas, nggak pernah diomongin, dan sebenarnya nggak perlu juga di solve dengan orang itu ya. By the way, ini seperti kayak misalnya lu punya baggage sama seorang di hidup lo yang nggak perlu juga harus lo kayak clearly lo confront lo bahas, nggak perlu gitu, kecuali lo care banget dan lo masih mau punya relationship with this person. Bener. Then you confront, then you talk about it, then you communicate gitu kan, then you have that 10 minutes of conversation that you don't want gitu kan, karena itu yang kayak nggak enak banget nangis, karena kadang ngomong gitu orang kan. confront something itu just to prove themselves right. Iya. Padahal sebenarnya nggak perlu kayak gue hebat, gue pinter, gue apa, nggak perlu. Karena dia tuh abis ini nggak ada gunanya lagi di hidup lo. Maksudnya ya udah, we go separate ways gitu ya. Udah lo urusan lo. Tapi karena kadang-kadang gue juga pernah sih ego gue merasa gue bener, gue pinter, gue lebih dari lo, gue hancurin dia saat itu gitu. I regret that. Gue menyesal itu. Padahal abis itu juga dia orang yang udah lama nggak datang, udah pernah lama nggak ngomong dalam hidup lo, tiba-tiba masuk mungkin mau jualan sesuatu, terus gue semprot, terus lo tahu nggak sih dulu lo tuh gini-gini gitu kan, nggak perlu. Iya nggak perlu juga sebenarnya. And I'm sorry kalau ada orang yang lihat ini pernah gue gituin. Tapi sebenarnya ini pelajaran buat teman-teman juga yang di sini bahwa kalau dia emang bukan someone
important atau special dalam hidup lo, ya udah. Iya. Stop aja, nggak perlu jelasin, Iya, nggak iya, perlu iya. ramein, nggak perlu nunjukin lo pinter, nggak perlu nunjukin lo lebih. Iya, karena then you're just doing it for you, right? Iya, Iya, Yeah. iya. Dan to have peace, with a situation about a person, itu belum tentu perlu ada dia itu di situ. Iya kan? Kayak gue lah misalnya sama I don't know, maybe teman atau siapapun yang ada di hidup gue yang pernah gue sakit hati, yang kayak tadi lah kecewa dan bla bla. Karena gue udah nggak mau lagi perlu, maksudnya I'm not gonna have this relationship atau friendship again gitu sama mereka. Iya, betul. Iya. Nggak perlu gue kayak, lo tau gak sih waktu lo tuh beginiin gue tuh sampai gini banget. Gue hanya melakukan itu sama hal-hal sama orang-orang yang bener-bener gue peduli dan gue masih mau berhubungan sama mereka. Iya. Kalau enggak, I can have peace by, you know what, gue mesti understand kenapa gue sampai begitu, kenapa gue sampai sakit hati banget, bla bla bla. I have peace with That's myself, good, that's good. gitu loh. Dan akhirnya gue bisa terima kalau oke, mereka memang begitu, gue memang begini. Menurut mereka benar, menurut gue benar, nggak akan ketemu. Ya udah gitu. Akhirnya gue make peace. Wow. You know what I mean? Like, tapi ya gue nggak perlu ngomong sama mereka, nggak perlu gue tulis email panjang lebar, nggak perlu gue message, gitu loh, ya kan? Jadi justru kalau sama orang, kadang-kadang lu digituin sama orang mau state kenapa mereka sakit hati sama lo atau kenapa mereka kecewa sama lo, just mungkin gak enak and awkward, terus conversationnya bikin emosi atau gimana. Benar. Tapi just know also that means that they're trying, right? They actually care about you. Makanya mereka kayak gitu loh. Kalau enggak, ya ngapain gitu. Mereka juga nggak mau usahakan. Nggak ada usaha, karena itu kan nggak enak. Bener, right? bener. Ya. Iya, ini kopinya enak banget sih memang. Cocok buat occasion kayak gini ya. Jadi hari ini kita belajar banyak ya. Iya, Kita talk belajar about mentorship. mentor, Orang-orang role di sekitar model, kita, iya. role model juga, friends yang matters. friends ya. yang matters. Jadi sebenarnya kita belajar juga bahwa di hidup ini kita we're not an individual person. Ya. Kita butuh, it takes a village untuk raise ourselves, bukan cuma raise a kid. Raise ourselves tuh dari mentor tadi, role model, teman, pasangan, semuanya. Itu plays part dari membentuk kita tuh jadi seperti apa sekarang. Kita yang jelek, kita yang bagus, itu ada perannya banyak orang di luar ini. Dan ini penting, ini relationship tuh gak selalu kalau orang ngomongin relationship tuh pasangan atau enggak anak orang tua. No, friends, mentor, mentee, role model dan yang mengidolakannya segala macam. Itu membentuk kita semua secara tidak sadar, semuanya tuh bikin kita jadi kita seperti sekarang ini. Kita nonton film apa sih waktu kecil? Kita denger siapa sih di radio? Kita ngikutin lagunya siapa sih? Itu matters, semuanya matters. Iya. Nonton Kanye West di Netflix aja bisa kasih gue insight. Iya, nonton Kanye West aja bisa kayak gitu. Ya, gue jadi punya more empathy towards people gitu. Bener. Apalagi orang-orang yang ngeselin. Bener. Well, interestingly juga maksud gue apa tadi, when you say like orang-orang yang di sekitar lo ini ya, kadang-kadang kita juga ini bantuan itu bukan secara emosional, mental doang ya, atau lo doain orang spiritual gitu. Iya, ya. oke. But actually like kalau gue sih dengan gue udah tahu nih orang-orang ini betapa berharganya dalam hidup gue kan of course bantuan gue terhadap mereka itu dari mulai physical, apapun ya yang bisa gue bantu, including like raising the level of their whatever gitu ya, skill sets, atau gue bisa kasih bisnis apa, atau gue bisa membantu bisnis, gue bisa mensupport bisnis mereka. Kalau mereka buka suatu gue datang, kalau gue datang, gue support, gue kenalin nama network gue gitu kan. Jadi kayak lo juga tentunya mau orang-orang di sekitar lo tuh untuk you want to grow together and raise the level of your circle together gitu. Jadi benar. Ya bisa aja sih lo jadi tajir sendirian atau sukses sendirian gitu ya. Tapi of course it's better to share it with people. Of course. Dan maksudnya kadang-kadang kita suka anak-anak zaman sekarang privilege gitu. Oh, these like privileged people gitu. Ya lo lihat lah dari dulu sampai sekarang dunia itu seperti itu ya. In Silicon Valley siapa sih yang nggak sharing deals? If you see the investors of Facebook, Twitter, Uber, orang-orangnya sama, itu juga gitu. Jadi mereka saling kasih deal sama satu sama lain. Mereka sama-sama jadi kaya bersama gitu. It has always happened, right? Wall Street people kaya bersama. Di sini juga gitu kan. Orang aja nyebutnya nepotisme dan bla 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 gitu. Tapi that's the nature of human beings gitu. You rather give it to someone that you know, someone yang lu tahu, someone yang lu percaya gitu. Gue nggak ngajarin orang-orang untuk
nepotisme ya. Tapi at the end of the day, lo mau sebisanya lo akan membantu orang-orang sekitar lo gitu loh. Why not gitu kan? Iya, mungkin nature-nya adalah pengen bantu teman, tinggal temennya itu oke apa enggak gitu. Atau enggak kita naikin biar jadi oke gitu. Gimana caranya? Ya, it's natural. Iya. Right. Wow, I don't know, mungkin kopinya yang enak atau tamunya yang luar biasa insightful. I don't know. Do you still have time? Yeah. Okay, a few more questions ya. Menurut gue, again, from an introvert, buat gue ini discussion yang gue nggak pernah denger. Jarang denger lah ya. Wow. Yeah. Karena very blunt speaking about relationship. Sementara kita kan yang kayak reserve, udah gue terima aja gitu. Ya udah emang begini gitu kan. Nah, you mentioned that one of your superpower is being able to be put in a situation with a bunch of random people dan kayak in 10 minutes you'll be good friends with them gitu. Itu gimana caranya? Nah, itu menurut gua satu skill yang kita nggak punya tuh. Kalau gua di posisi yang sama kayak Farina ditaruh di tempat yang random, gua kan ada, lu bisa cari gua di pojokan. Lagi diam terus kayak booking taksi pulang. Nah, lu bisa kasih some kind of tips supaya at least kita bisa maneuver atau ada specific skill yang bisa dipelajarin sehingga ya at least gue bisa bawa pulang sesuatu, enggak yang kayak melarikan diri. Gimana caranya tuh? Okay. First a little story ya. Iya. Gak apa kan, lu ada waktu kan? Ada. Kita ada. Sampai ganjil genap selesai jam 9. Gue jadi there are things that is just valuable because of who you are. Yeah. Jadi superpowers itu seperti kayak emang lo udah dibuat tuh seperti itu gitu. Jadi gue kayak gitu bukan karena gue baca buku atau karena gue ikut John Robert Powers apa atau dari gimana gitu ya. Emang naturally itu gue gitu. Jadi for some reason gue tuh bisa kayak nangkep pattern yang mingkin orang nggak bahas atau apa, dan tiba-tiba gue bisa make connection sama people gitu ya. Dua minggu yang lalu gue sadar ini karena 2 minggu yang lalu gue ke Manila meeting sama government officials. Mereka baru pergantian presiden gitu kan. Terus for some reason kita diundang untuk presentasi our products, our company gitu kan. Terus also all these different people, gue nggak pernah ketemu sebelumnya. Levelnya nih kayak level minister, level apalah segala macam kayak gitu ya. Terus setelah mungkin 2-3 hari meeting berturut-turut gitu ya, ada satu partner gue dari Indonesia yang terbang dari kontingen Indonesia gitu. Terus dia bilang sama gue, Far, besok nih kita ada meeting sama orang-orang penting lah ya. Levelnya dari senat apa segala macam gitu. Pokoknya tugas lo cuma satu, charm them gitu kan. Kayak oke, jelas gitu kan, charm gitu kayak charm them gitu. Pokoknya tugas lo itu gitu. Siap bos gitu kan. Oke gitu. Nah, di situ gue sadar kalau dari satu grup kontingen Indonesia, mereka minta gue untuk charm them ya. Dan gue lihat mereka satu-satu itu level intelligence-nya gitu ya, intelektualnya mereka, skill set mereka, kesuksesan mereka, education mereka, achievement mereka itu ada yang lebih daripada gue, ada yang udah kemana-mana dan segala macam. Tapi mereka minta itu sama gue gitu. Kenapa? Kan pertanyaannya gitu kan. Yes. Ya, lu kurang pintar apa daripada gue gitu. Lu kurang jago apa dibandingin gue. Lu udah bisa begini-begini. Sukses juga udah jauh lebih sukses gitu kan. Jadi dan udah lebih berumur gitu kan, lebih berwibawa mungkin whatever. Jadi gue bingung kan kenapa mereka kayak gitu ya. Interesting gitu kan. Di situ gue baru sadar kalau gue itu selalu mempertanyakan kayak yang tadi gue bilang. Dari kecil self worth gue adalah achievement gue, nilai gue di sekolah, gue tuh pernah keterima kerja di mana, mungkin apa gitu yang membuat orang tua gue bangga atau orang-orang sekitar gue tuh bangga terhadap gue. I always see my value and my self worth itu the things that I have done, the things that I have learned, my skills, gitu ya. Nah, jadi gue tuh suka nggak tahu
kalau tanpa itu semua value gue tuh apa? Atau worth gue tuh dari mana sih? That moment actually that's moment dimana gue cuma disuruh charm them. Itu bikin gue sadar kalau ada sesuatu dari diri gue, termasuk dari diri lo gitu ya, yang memang adalah sebuah superpower yang gak semua orang punya, yang cuman lo doang yang bisa. Bukan karena lo sekolah di mana, bukan karena lo kerja di mana, bukan karena pengalaman lo, bukan karena apapun. It's just because that's just who you are, right? And sometimes kita suka lupa who we really are and our true nature, our true talent gitu ya. Maksudnya karena kita udah terlalu sibuk dengan mencoba menjadi lebih baik dengan ini, dengan itu, dengan ini, belajar ini, belajar itu, baca ini, baca itu, sekolah gitu ya. Padahal at the end of the day pasti ada satu itu. Kebetulan superpower gue itu, gitu loh. Jadi I can do that. And now that I realize it, wow, shit man, I can do anything, gitu loh. Nah, lo pasti ada, dan lo juga pasti ada. I'm sure of that, gitu. Gue tahu ada satu hal yang lo bakal bisa ngelakuin itu lebih baik dibandingin gue udah belajar sampai ke sekolah manapun, gue nggak akan bisa melakukan itu, gitu ya. Nah, you will have that as an introvert or whatever it is, right? Nah, makanya itu akan sangat sulit untuk gue kasih tip. Gimana caranya gue bisa kayak gitu. Tapi of course ada hal-hal yang bisa lo lakukan untuk mempermudah. Misalnya lo harus bisa melihat orang lain dan kira-kira guess atau ini orang sukanya apa ya gitu. Orang ini yang penting buat mereka tuh apa. Dan itu gue bisa pick up dari hal-hal kecil yang dia ngomong atau what they look like atau apapun itu cue-nya gue somehow bisa nangkep. Misalnya ada satu orang, dia pegang kayak di meeting gitu, terus dia komen soal kopi gitu. Wah ini kopinya rasanya terlalu acidic atau whatever. Dari situ aja gue udah kayak, lo suka kopi gitu kan? Dan I make it about them. I don't make it about me. Tapi kayak, oh lo suka kopi? Iya. Oh suka kopi yang kayak gimana? And then I just become curious. Gue tanya-tanya. Dari situ gue kayak ajak-ajak ngomong dikit gitu kan. Abis itu gue bisa nangkep. Dan kebetulan gue suka kopi juga. Jadi gue langsung ngomong apa gitu. Oh lu udah pernah denger ini belum? Jadi I make it about them. Right? And people like to talk about themselves. Right? Jadi kalau gue selalu bikin mereka tuh merasa kalau mereka tuh penting gitu loh. And they matter. Right? And That's how I start, and I think everybody can start doing that. Karena most of the time kita tuh sukanya ngomongin diri kita sendiri. Then it's like, oh, what I can do, blah 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 gitu. Actually, this is more about you, gitu. Always like that when it comes to communication. Tapi kalau nggak Ruby introvert, tapi sekarang 3 days of lunch tuh terjadi gitu, Rub. Jadi maksudnya you're doing something towards that way. Jadi kayak kemarin tuh kita undang salah satu tamu yang menggunakan salah satu hobi kita itu jam analog. Ini kebetulan sama kita pernah bikin episode tentang jam klasik lah ya. Ya udah, entry pointnya gue lihat waktu itu lu ngomong tentang Seiko. Sama salah satu tamu kita. Nah itu yang sama yang lo omongin tadi bahwa look the way benar-benar lihat dia tuh seperti apa, dia pakai jam apa, dia pakai baju apa, dia ngomongin kopi, dia apa, and then you can like blend in. Kalau nemu angle yang tepat gitu misalnya, kebetulan lo juga suka jam, dia suka jam, lo tahu kopi, dia suka kopi. Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa ketemu orang tuh bisa merhatiin hal-hal kecilnya itu yang harus cari yang cocok. Jangan tiba-tiba dia pakai batik tertentu, lo sok tahu tentang batik terus lo nggak ngerti batik terus salah. Nah itu bisa hancur gitu loh. Nah misalnya ya itu sih bisa dimulai ketemu orang dengan find the right spot. Nah kalau bingungnya adalah kalau nggak nemu. Kalau nggak nemu tanya. Iya kan, kalau nggak nemu kayak just be curious ya. Just be curious like lo ngapain sih? Lo kalau weekend ngapain biasanya? Gitu kan. Start gimana? From there. Menuju extrovert dikit? Menuju. Ambivert. Karena menurut gue even as an introvert, I still need to learn that social skills. Karena orang kan kadang-kadang don't care aja gitu. As in, ya gue nggak peduli introvert extrovert, pokoknya gue ngundang lo, gue pengen lo di tempat gue, ya udah lo blendin aja gitu kan. Kayak PR lo sendirilah gitu. I think also communication doesn't have to require words, right? And I think sometimes
gue nggak tahu ya, cause I'm not an introvert. Jadi gue nggak paham itu gimana cara mikirnya. Tapi kadang-kadang I notice some people itu karena mereka ngerasa awkward atau nggak tahu mau ngomong apa, they try to fill in the silence dengan sesuatu gitu. Jadi kayak maksa aja kayak saying something, kayak nggak bisa ada diem gitu. Padahal nggak perlu gitu kan sebenarnya. You could just sit in silence and it's okay. And I think it starts with karena lu nggak tahu gitu ya, lu bilang aja kayak I don't know what to say. I'm actually an introvert gitu loh. Lu bilang I'm actually an introvert. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Oke. Tapi that's good. Nah dari situ gue rasa orang itu langsung nyamber gitu kayak really kenapa lu bisa bilang kayak gitu, whatever, right? Then the conversation can start. Jadi if you say something authentic and really genuine dan lu nggak coba fill the air with something, malah jadi nggak awkward. Jadi just be yourself gitu kan. Nah itu sebenarnya banyak banget kata-kata yang kayak just be yourself or whatever. Dan itu orang tuh nggak paham gitu loh apa artinya gitu. Just be yourself and then you don't really know what that means. Tapi itu bagus, komunikasi itu nggak cuma kata-kata. Itu bagus sih karena beberapa kali gue juga nemuin pasangan yang sama-sama dua pasangan ngeliat handphone terus di komenin, yuk ngobrol dong, lo kan udah sama dia segala macam. But sometimes karena udah emang ngobrol, semua udah diobrolin, kita memang cuma pengen quality time bareng, which is satu kerja di laptopnya. Misalnya gue sama istri gue ya, dia kerja di laptopnya, gue kerja di laptopnya. Yang dia pengen cuma ada presence sama-sama aja. And then kerja gitu doang, nggak harus setiap saat 24 jam tuh ngomong dulu terus. Look into each other's eyes, terus abis itu ngapain gitu ya, buset. Nah itu namanya komunikasi juga sebenarnya, presence, gesture. Nggak semuanya tuh spoken words. Itu bagus sih. I agree with that. Cool. Gitu. Cool. Right. Oke. Wah, banyak juga pembicaraan hari ini. Jujur aja ya, kita juga plan, kita pengen belajar banyak dari Farina. Kita tahu Farina ini adalah orang yang udah kemana-mana. Dia juga cerita banyak hal tentang pengalaman Silicon Valley-nya. Tadi dia ini juga share tentang mentorship segala macam sampai akhirnya mendirikan suatu startup sendiri. Kita belajar banyak banget kemana-mana. Kita belajar people we need in life, bahwa kita nggak sendirian dalam hidup ini. Kita belajar komunikasi, kita belajar relationship, kita belajar banyak banget. And I'm so grateful for the coffee. Thank you very much. Thank you. I'm so grateful for your presence. Udah ngebantu banget dan emang self awareness-nya begitu kuatnya sampai ngobrol sama kita udah kepancar nih. People pleaser, we are pleased to talk to you gitu. Udah dapat banget. Exactly. I'm glad. Yeah, it's true. Dan kita merasakan ini sekarang dan senang bisa berbagi ke teman-teman di sini. Dan kalau memang berguna, ya udah bagusnya kita share juga conversation ini ke banyak orang lagi. Silakan tuh. Kalau gue sama sih kayak Aryo. I think first thing first, kalau gue nih, ini kan supaya gak awkward ya, maksudnya apa yang gue pertama pikirkan tadi dari obrolan tadi adalah gue jadi bisa pulang ngobrol sama bini gue. Karena dia fansnya Harry Potter banget. Terus gue sering gak nyambung, tapi hari ini gue jadi tahu pensive itu adalah kacanya Dumbledore. Oke, gue ngerti. And then secondly, menurut gue juga, I think maybe yang pulang akan gue reflect adalah who are the friends that are going to ride and die? Kayaknya gue perlu reflect on that. Mungkin on my next birthday gue akan bikin luar kota juga. Bikin luar negeri lu. Gitu ya. Jauh-jauh ya. Makin jauh, makin dikit ya effort ya. Sama gue sendiri gak ada gitu. Itu yang kedua. And menurut gue juga kayaknya perlu buat kita semua in life punya seseorang seperti Farina. Wow, oke. Menurut gue ya, not in the sense yang kayak lu bukan nyari Farinanya ya. Farinanya, nanti tapi penuh DM-nya. Cuman someone yang bisa ngomong ke lu as blunt, terus apa adanya, authentic, dan ya still add values to your life. True. So thank you for reminding us that, Farina. Wow. It's really good. Buat teman-teman semua yang dapat sesuatu,
jangan thank you kita, thank you ke Farina. Benar. You can mention her on social media or Follow gimana this, pun. Ya, ada ad-nya dan ada Kayak- podcastnya. Ada podcast Ada juga. podcastnya. Tapi mesti belajar. Oh iya. Kayaknya nggak usah sih dikasih Nggak mic usah sendiri juga dia ngomong Gak kayaknya. usah. Udah, Monolog gitu. So I think that wraps up this episode ya. Yap. Very, very grateful. Thank you so much. Sampai jumpa kita ini udah ada di YouTube, udah ada di podcastnya di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan semuanya kalian bisa dengarkan dengan atau tanpa visual terserah. Tapi kalau memang berguna dan benar merasa berguna, tolong disebarkan ke probably just the guy or the girl next to you deh. Yeah. Satu aja. Someone else can learn from this. Yes. Alright. See you at the next episode. Bye. 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 Thank you, Pak.